Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Shadaqallahul Azim. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mempertemukan kita untuk bermuajahah, bersilaturahim dan beristighatsah di masjid yang kita cintai bersama, Masjid Ar-Rahman. Salawat dan salam semoga tetap disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mudah-mudahan kita istiqomah senantiasa membaca salawat untuk beliau dan mengikuti amalan sunnah-sunnahnya dan berharap syafaat sunnah ya amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Hajj Yai Haji Zulkarnain Bahruddin SIMA, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Banjarmasin, dan beliau juga mengasuh sebuah pondok pesantren. Mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama dengan kita, Al-Karam, Ketua PLN, Jadi Syahudi, Al-Fikri, Al-Ketua BLU, mana ya? Bersama dengan bulan lalu. Kita para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka istighotsah. Barangkali sebagian di antara kita lupa apa itu makna istighotsah. Saya sebagai MC mengatakan dulu. Istighotsah berakal dari kata al-ghauth. Al-ghauth artinya istif'al atau istaf'al, artinya memohon. Istighotsah artinya memana dalilnya Rasulullah SAW melakukan istighotsah. Tadi dari ayat yang saya bacakan, idz tastaghithuna rabbakum, ketika Rasulullah SAW memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang perang Badar. Rasulullah melihat bahwa jumlah pasukan musyrikin Quraisy itu 1000-an, sementara Rasulullah dan pasukannya sekitar 3. Kemudian karena kekuatan tidak seimbang satu berbanding 3, maka Rasulullah beristighotsah, meminta tolong kepada Allah, dan beliau berdoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadal isabah min al-islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, penuhi janjimu, Ya Allah berikan janjimu, Ya Allah jika hancur golongan Islam yang sedikit ini jumlahnya 300-an, maka tidak ada lagi orang yang menyembah. Kemudian Allah berkata, Allah mengabulkan doanya dan menurunkan ribuan malaikat, 1000 disusul 3000 disusul 5000. Istighotsah malam ini dalam rangka memohon pertolongan pada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighotsah ini sudah mentok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi kita semua. Sebelum acara ini dimulai, kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Fatihah.
Jami'ur Rahman, yang semoga kita semua selalu dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Khusus dan teristimewa kepada segenap para asatidz, para guru, khususnya Ketua DKM Masjid Jami'ur Rahman beserta kelengkapan pengurus serta jamaah. Hadirin rahimakumullah, perhitungan tahun di dunia ini dipakai manusia dengan banyak macam ragam. Ada banyak nama-nama tahun. Tapi pada prinsipnya hitungan tahun itu memakai dua metode. Yang pertama metode solar system atau syamsiyah, menggunakan peredaran matahari perhitungannya. Yang kedua adalah tahun yang hitungannya menggunakan lunar system atau qamariyah, tahun dengan perhitungan bulan. Agama wahyu menggunakan hitungan ibadah dengan dua metode itu. Untuk hitungan kalender bulan itu agama wahyu menggunakan qamariyah. Sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW menggunakan qamariyah. Jangan dikira tahun nama-nama bulan dalam Islam itu hanya dikenal ketika Nabi Muhammad saja. Tapi sesungguhnya sudah dikenal nama-nama itu. Hanya penyebutan tahun dengan menghitung Muharram, ya, kemudian Safar, sampai kemudian Dzulhijjah, ini memang penamaan itu dirapikan dengan nama tahun Hijriah ketika Sayyidina Umar. Tapi sebenarnya nama-nama bulan ini sudah ada zaman dulu. Bahkan Nabi Musa sudah mengenal ada bulan Asyura, mengenal. Tapi nama tahunnya disebut Hijriah belum memang. Nah, agama wahyu menggunakan perhitungan ibadah dengan qamariyah. Qamariyah itu lambang bulan, lambang munajat, lambang malam. Di antara agama wahyu yang kemudian agama yang wahyu terakhir turun adalah apa yang dibawa Rasulullah. Makanya kemudian lambang Islam itu menggunakan lambang bulan. Bulan itu artinya malam. Jadi bulan sabit, malam, hilal namanya. Walaupun ini kalau kita acak dalam riwayat hadis yang sahih apa bisa dengan bulan, enggak juga. Tapi karena perhitungannya ibadah kita menggunakan qamariyah, maka biasanya agama wahyu menggunakan simbol malam. Kalau agama siang gitu. Sedangkan konsep Quran, siang itu untuk mencari rezeki, malam untuk istirahat. Siang itu untuk mencari rezeki, malam untuk munajat. Bahkan Nabi sendiri dipuji oleh para ulama, ya, dari kalangan Persia, menyebutkan kana naharuhu kal asad wa lailuhu kal ruban. Nabi Muhammad itu siangnya bagai singa. Jadi bagai singa di padang rimba. Tapi wa lailuhu kal ruban, malamnya beliau menangis tersungkur bagai seorang pendeta. Itu bahasa orang Persia. Artinya siang kita ini ya diharapkan bisa berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi keluarga kita, berjuang sekuat tenaga untuk melakukan apapun yang bermanfaat. Malamnya kita tersungkur sujud kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Itu bagusnya begitu. Ini sehingga sepakatlah para ulama bahwa memperingati tahun baru itu adalah bukan termasuk agama, bukan. Itu adalah masuk dalam kategori tsaqafiyah. Itu tradisi. Bolehkah orang muslim memberi tahun Saka? Boleh. Tahun Saka itu tahun yang dihitung awal perhitungannya mulai sejak Haji Saka datang ke Pulau Jawa. Boleh itu, bukan itu boleh. Itu bukan tidak ada kaitan langsung dengan agama kok. Bolehkah orang muslim menggunakan tahun Cina? Boleh saja. Boleh, karena tahun Cina itu kan banyak penyebutan, Pak. Tapi cara itu tetap pakai matahari atau bulan tetap. Bolehkah umat Islam menggunakan tahun Romawi? Boleh saja. Nah, sejarah menentukan tahun yang beredar, tahun yang dipakai oleh penduduk dunia sekarang ini adalah tahun Miladiyah, tahun Masihiyah, tahun yang dihitung sejak awalnya kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa sendiri Rasulullah, tidak mengapa kita pakai juga.
hanya karena penetapan tahun miladiah berdasar hitungan matahari, sedangkan ibadah kita umat Islam itu dihitung dari dua cara, dihitung dari Qamariyah untuk hitungan bulan, untuk hitungan waktu salat, waktu salat menggunakan matahari. Makanya orang dulu kalau ngitung misalnya waktu subuh dimulai kapan? Waktu subuh sejak fajar shadiq menyingsing, sejak di timur ufuk timur itu sudah mulai kekuning-kuningan, itu berarti fajar shadiq sudah masuk subuh. Sampai kapan selesainya? Sampai matahari betul-betul muncul di atas ufuk, itu berarti habis subuh. Berarti Qamariyah kan? Syamsiyah kan? Matahari. Untuk mawaqit shalah pakai matahari. Waktu dhuhur kapan tiba? Kalau waktu duha dulu sejak matahari kira-kira setinggi tombak di atas ufuk. Jadi kalau kira matahari sudah menyimpul di atas ufuk, kalau kira-kira kita ukur dengan setinggi tombak lah gitu, kira-kira di atas ufuk setinggi tombak dari penglihatan kita sudah masuk duha. Sampai kapan? Sampai matahari persis di tengah-tengah. Kalau matahari di tengah-tengah habis waktu duha. Nah, matahari geser dikit ke arah barat, ini bayangan kita sudah sedikit arah ke sana, ke timur, berarti sudah masuk waktu duha. Berarti kan matahari ini. Berarti kita juga nggak bisa anti dengan tahun miladi, nggak bisa, karena hitungan waktu sholat juga matahari. Waktu asar tiba, ketika bayangan kita sudah sama lebih dikit. Waktu asar tiba. Di waktu asar tiba itu matahari kan. Waktu sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Masuk waktu maghrib. Maghrib begitu matahari terbenam sampai syafaq ahmar hilang, sampai mega-mega merah itu hilang, ganti menjadi putih. Itu sudah waktu isya. Sampai kemudian fajar subuh lagi masuk subuh. Ini berarti matahari kan hitungannya. Tapi untuk bulan, kapan kita masuk puasa, kapan kita haji, kapan masuk tanggal, kapan akhir tanggal, itu menggunakan hitungan bulan. Muslim menggunakan takrif masuknya hari, gantinya hari itu maghrib. Jadi maghrib sudah ganti hari. Tapi kalau miladiah berdasarkan hitungan GMT, Greenwich Meridian Time, di Greenwich Inggris, itu masuk malam itu jam 00 malam. Ya tahu itu urusan orang. Ya, kita mengikuti baik kan. Malah kita kadang-kadang tahun ini kayak tahun baru ini. La ilaha illallah. Ini ya untuk sekarang pada orang juga pada kumpul. Coba kumpul. Ya Allah ya Rabbana, dari pejabatnya, artisnya, pendusatnya, kumpul di Monas, kumpul jalan-jalan di pantai-pantai tempat hiburan, masya Allah, yang ditunggu jam 00 malam, hitung gaya bego 10, 9, 8, 7, itu ngitung apa? Bisa hitung juga nyampe. Entah itu budaya dari mana asal-asalnya. Tapi yang jelas kalau syariat menentukan tanggal, ganti tanggal itu maghrib. Maghrib, matahari terbenam ganti tanggal. Karena masuk malam Ramadan. Masuknya kapan? Masuknya 30 Sya'ban ya, maghrib. Berarti malamnya itu dianggap sudah masuk Ramadan. Makanya kita tarawih. Nah, kalau masuk jam normal, tarawih jam normal. Jadi begitu. Tapi dunia ini sudah punya kesepakatan. Makanya apa yang disepakati manusia itu bukan kebenaran. Itu adalah cuma kesepakatan saja. Jadi kalau ada orang tanya, benarkah ganti hari jam 00 malam? Itu kesepakatan saja. Ya, tapi kalau kita menggunakan syariah, ya, hitungan Qamariyah, maghrib ganti. Sudah ganti hari. Makanya kalau orang meninggal Kamis setelah maghrib itu sudah meninggal Jumat. Meninggal hari Jumat sudah, malam Jumat namanya. Tapi kalau hitungan Masehinya, miladiah kan enggak. Ini hari ini masih hari Kamis, masih Kamis ini. Jumatnya nonton malam Jumat. Jadi kalau hitungan mereka, tapi kalau kita ikut mereka, ya itu kesepakatan dunia lah. Kan toh dalam agama enggak ada. Dalam agama ya ganti tanggal ya. Maghrib. Ya, tapi kalau ini kita memang ini tahun miladiah, tahun Masihiyah, bolehkah kita memperingati silakan, tidak ada masalah.
Jangankan kalau miladi, orang tahun hijrah juga nggak ada tuntunan memperingati kok. Memperingati zakat nggak juga masalah, karena itu adalah khilafiyah. Ini tradisi. Tapi tradisi, kalau tradisi itu isinya baik, para ulama menghukumi jaiz. Jaiz itu boleh dilakukan, boleh juga enggak. Tapi kalau dilakukan dengan format istighosa kayak gini, tahu istighosa, maka ini menjadi ibadah. Min haitsul mawad, dari sisi isinya jadi ibadah, walaupun bentuk zahirnya bukan ibadah. Zahir ini tradisi, tapi isi ibadah itu dihukumi jaiz. Dan hukum memperingati kayak gini isinya ibadah, ya tetap berpahala. Jadi nggak usah kaku waktu amal. Maka tadi ya saya sudah menyebutkan istighosa adalah istilah yang trennya memang pasca sahabat. Sama sahabat juga nggak tren istilah istighosa itu. Nggak tren. Karena istilah gaus itu tren sejak zaman kewalian. Sejak zaman sudah masa tabi'in kemarin sudah mulai mengenal istilah gaus. Gaus itu penolong. Makanya ya hiyasal mustaghithin itu dalam satu doa ratib, doa hizib kan ada tuh. Ya hiyasal mustaghithin. Duhai ya zat yang menjadi penolongnya para penolong, qiyas mustaghitsin. Kalau istighatsa ini wajib istif'al, itu maknanya adalah mencari pertolongan istighatsa. Jadi malam hari ini tahun baruan kita sambut dengan cara begini, itu luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah yang hadir juga ini orang-orang yang luar biasa. Memang nggak boleh keluar Ustaz. Ya alhamdulillah aja. Kalau mereka kosong nih masjid. Punya apa sono? Itu gaya bego sama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Saya tuh kadang-kadang suka geli sendiri gitu kan. Ngitung apa? Mau nggak usah ditunjukin nyampe. Nah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah apa yang pernah ditulis oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini juga pernah disampaikan di hadapan para sahabat-sahabat Nabi yang masih ada. Ini pernah dikomentari oleh Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi al-Bantani. Beliau menyebutkan begini, ini relevan kita renungkan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau Anda buka kitab namanya Nasaihul Ibad, bab sulasi, bab 3, itu ada pembahasan khairul a'mal wa khairul syuhur wa khairul ayyam. Khairul a'mal, sebaik-baiknya amal adalah amalun yuqabbal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik amal adalah yuqabbal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik amal adalah amal yang Allah terima. Walaupun sedikit, kalau amal itu Allah terima, itu sebaik-baik amal. Terima ada amal banyak Allah tidak terima. Makanya amal ada dua macam secara garis besarnya. Ada amal yang sifatnya syiar, sifatnya jahriyah, sifatnya boleh disiarin, boleh orang lihat. Ada amal yang sirriyah, yang fardiyah, bagusnya jangan orang lihat, cukup kita saja. Ini kalau ulama dia tersebut menggolongkan amal jadi dua golongan besar. Ini supaya kita punya amal terbaik. Sebab khairul a'mal amal yuqabbal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya amal adalah amal yang Allah terima. Maka kita nggak boleh dalam ajaran para ulama-ulama yang wara, kita sebenarnya nggak boleh nyarin amal, menceritakan amal itu nggak boleh. Nggak boleh maknanya adalah takut kalau amal kita ini tercampur dia Allah nggak terima. Sebab syarat diterima amal pertama ada tuntunannya satu. Yang kedua, amal itu tidak musyrik, dari arahnya ke Allah saja, tidak musyrik. Dan yang ketiga, ikhlas. Itu syaratnya amal diterima. Nah, khairul a'mal amal yuqabbal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya amal yang diterima Allah. Syarat diterima amal satu, ada tuntunannya. Bukan boleh ngarang juga. Kalau dia ngarang, hanya ngarang atau mengkrit bentuknya, tapi dalamnya ada tuntunannya. Nih, penyambutan tahun baru, ini karangan kita, ini tradisi.
Jadi nggak usah bela-bela diri bahwa ini adalah ada dalilnya, nggak usah berkosa dalil. Ini nggak ada dalilnya. Tapi isinya istighatsah itu ada dalilnya, gitu. Isinya tausiah ada dalilnya. Iktikaf di masjid ada dalilnya. Nah, yang kayak begini masih boleh. Pertama ada tuntunannya syarat diterima amal. Yang kedua syarat diterima amal tidak musyrik. Memang kita pure karena Allah. Dan yang ketiga ikhlas kita melakukannya. Nah, ulama di samping tiga ini syarat diterima amal juga menggolongkan amal menjadi dua golongan besar. Amal yang jahriyah, yang kedua amal yang sirriyah. Amal yang jahriyah atau jama'i, amal yang rame-rame itu boleh kelihatan. Ngaji begini nih boleh kelihatan. Bahkan ketika Anda tadi datang kemari ada orang nanya, mau kemana? Mau ke masjid. Ada istighatsah begitu boleh. Orang-orang tahu boleh. Karena ini jama'i. Ada hayya 'alas salat, ada enggak? Ayo kita sholat. Emang diajak dia berangkat semua ke masjid, itu kan ramai. Nah, sholat jamaah itu termasuk jahriyah, boleh dilihat orang. Haji ramai, boleh kelihatan orang. Makanya ulama menyepakati kalau pulang haji dan pulang haji boleh nggak? Boleh aja, boleh. Cuman yang haji aja yang harus ngatur hati. Jangan kemudian kalau ada haji ngambek, jangan. Ada orang berhaji makin kalau tanya Pak Ibrahim kemana? Dengar Ibrahim jalan baik ya. Pak Ibrahim kemana? Jalan baik. Begitu 100 meter yang manggil berubah, udah haji. Haji Ibrahim mau kemana? Mau ke Rono. Apa haji begitu? Itu nanti kalau artinya haji. Tapi kalau orang sudah haji, kita tanya itu haji, dipanggil haji. Untuk apa fungsinya? Buat ngingetin dia pernah taubatnya Arafah. Itu fungsinya. Iya. Jadi mau kemana? Mau kemana Haji? Itu untuk ngingetin dia pernah taubat. Jangan macam-macam. Makanya orang tua udah ngomong begini. Kayaknya bapak sudah mampu haji, mau haji. Saya masih berat rasanya, nyangka haji masih berat. Saya masih hobi dangus, berat. Saya masih biasa main dangus berat. Ya nggak harus begitu juga sebenarnya. Kan ada orang juga baru pulang haji mah memang semua orang dia ada masalah, tapi tinggal sikap batin aja. Ada orang pergi haji pulang udah kira-kira seger gitu, kemudian langsung ke luar rumah, orang-orang nanya mau kemana Pak Haji? Mau ke kelurahan, ngapain? Ganti KTP, ada haknya. Ini kalau begitu bisa juga. Tapi adabnya kalau ada masalah sudah pergi haji, panggil haji supaya dia ingat dia udah taubat. Karena haji harus diteladan. Harus diteladan. Nah, apalagi makanya kalau haji masih muda, ya udah siap-siap aja. Kalau siapa yang jaga, ya. Karena kalau udah haji itu, ya begitulah. Ya. Jadi harus jaga betul. Oke, jadi amal jahriyah kayak gini nih, amal jahriyah. Ini boleh orang-orang lihat boleh. Sholat istisqa, sholat Jumat ini jahr. Tapi kalau ada amal yang bagusnya sirriyah atau fardiyah, bukan jama'i. Bagusnya sendiri. Cukup kita semua yang tahu. Ya ini sholat tahajud, sedekah sunnah, amal jariyah, infak. Kalau dia sendiri. Kemudian berhubungan dengan istri itu sendiri, itu nggak usah orang tahu. Kemudian kita misalnya berzikir sunnah, ya itu bagusnya sendiri. Sholat duha bagusnya sendiri. Sholat istikharah bagusnya sendiri. Tahajud sendiri. Khalwat sendiri bagusnya. Nah, kalau zakat itu amal jariyah, orang boleh diumumin karena zakat harus diambil kan. Tapi kalau amal sedekah biasa bagusnya jangan. Makanya kalau saya paling jeneng kalau ditanya begini, Ustaz haji berapa kali? Ini susah jawab. Memangnya kalau dijawab kan keuntungannya kan jawab. Yang jawab atau yang dijawab apa keuntungan? Kan nggak ada keuntungannya sebenarnya. Untuk apa tanya begini? Ini kadang-kadang ada banyak orang, saya kalau bawa jemaah haji kadang-kadang kita lagi makan pagi, ada jemaahnya nyari, Ustaz kemana Ustaz? Kita no kan? Kita tanya ada apa Pak?
Ini Ustaz, tadi malam saya tahajud Ustaz. Orang-orang tidur semua Ustaz tidur juga kan gitu. Saya tahajud Ustaz di Masjidil Haram Ustaz. Mungkin saya sendirian kali, umat tidur semua. Sampai ke sono saya tahajud, saya tawaf Ustaz, saya baca Quran. Habis baca Quran, ya, saya zikir, saya nyium acara Ustaz. Begitu saya bunyi, orang minggir semua Ustaz. Memang saya pernah minggir semua. Yang kayak begini nggak mau dilapor-laporin. Cukup Allah yang nyatet. Ini kan sunnah. Nih, makanya kalau kita bisa, kok punya amal, kok bisa milah, ini jahar, ini sir, ini jahar, ini sir. Ya. Puasa sunnah, puasa Ramadan jahar, semua orang tahu. Tapi kalau puasa sunnah, nggak usah dikasih tahu. Ini kita lagi puasa sunnah ya. Ini orang-orang akan nanya di kantor, gimana laporan? Kalau ibu nanti siang gak usah cek saya, makan siang ya. Saya lagi puasa. Gak perlu. Karena apa itu sedih. Jadi kalau kita punya amal sebaik-baik amal yang diterima Allah, maka berlakulah hadis afdalul a'mal ajwatuha wa in qalla. Sebaik-baik amal, seafdal amal adalah amal yang terus walaupun sedikit. Maka nggak usah terlalu bangga dengan amal, apalagi cerita amal. Ini saya sering kali, sampai sekarang saya beberapa orang yang sering WA saya itu nyebut waktu lagi, detail banget. Dalam rukuk dan sujud saya jam 12.45. Dalam tahajud saya bermunajat sebelum dia membaca WA saya ini, bla 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 bla. Itu sudah memamerkan. Gak usah, berhentilah yang begini. Kalau mau ngomong begini di masjid dan saudara, jangan lupa nanti malam kita tahajud. Nah, itu bagus. Jadi dia bisa pembela nggak ada orang. Kecuali kalau sudah ada janjian. Nanti malam saya mau tahajud Pak, tapi saya belum biasa kalau sudah bangunin. Itu namanya ada janjian salah. Nah itu nanti tergantung kita riya. Oke, jadi mari sama-sama kita buat di tahun baru ini ke depan kita punya amal andalan. Apa itu amal andalan? Amal paling baik, amal yang diterima Allah. Jadi kalau kata Ibnu Fazil begini, ketika dulu lagi ngarang kita ada lalat masuk ke itu kan, kalau dulu kan apa namanya tinta itu kan pakai air ya, pakai tinta Cina itu kan gitu, ditutul gitu baru gitu. Ini panitia berikutnya. Jadi beliau begitu melihat ada lalat masuk ke tinta itu, beliau biarin itu alat itu minum airnya gitu. Beliau biarin dan beliau usir. Karena kata beliau, ya bisa jadi dengan amal sekecil ini, ya nanti bisa membuat kita masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau kan orang hebat, tapi nggak ngandelin amalan karena kita yang begitu hebat seperti sekarang enggak. Beliau nggak ngandelin amalnya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, "Uhibbu ila salafi." Aku sangat mencintai orang saleh. Wa rasulullah. Padahal aku belum termasuk golongan mereka. Katanya bisa likai an-anal barakah bihubbihi. Aku hanya mengharapkan berkah dari mencintai aku terhadap mereka, dari cintaku kepada mereka. Itulah yang kemudian lahirlah ajaran akhlak, ya ta'zimul ilmi wa ahli. Orang yang ta'zim kepada ilmu dan kepada ahlinya ilmu itu mendapatkan berkah. Maka saudara, hati-hati ya. Tahun ini ke depan kita harus punya amal terbaik, yaitu amal yang Allah terima, walaupun kecil, tapi Allah terima. Daripada gede tapi kita pamer, alhamdulillah. Maka kalau ditanya bagusnya begini, Bapak ngaji itu udah berapa tahun? Gak usah nganggur. Saya penghuni pertama nih ditanya, penghuni pertama. Sebelum ya ente pada datang kemari, saya sudah ngaji saya. Tapi obor belum. Jadi pamer luar biasa. Ini rusak. Kalau ditanya orang begitu kan, banyak orang suka mungkin lagi ngagumi misalnya, Bapak luar biasa. Bapak permohonan awal permohonan sini. Bapak saya lihat karirnya mantap, sehat walafiat, keluarganya tenang, sakinah warahmah, ya, tukang ngaji, dan yang paling mengagumkan saya, Bapak itu luar biasa sholat jemaah.
Hati-hati ini lagi apa namanya, lagi muji kita. Jangan sampai kita bilang yang begitu sih kata orang-orang. Itu kacau gitu. Kacau kan. Bagusnya kalau udah begitu begini, istighfar dulu. Dalam hati tadi Allah, jangan saya lihat ya Allah. Baru alhamdulillah, semua ini karena taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengingatkan masjid kita. Kenapa? Boleh jadi dosa kita yang banyak ini bisa dikurangi, bisa diampuni, bisa dilebur gara-gara kita sering ke masjid. Ayo kita sama-sama. Begitu. Jangan begini. Gua dari ngaji lulus berak, gua udah ngaji. Malah kalau nggak ngaji sehari aja, gatal rasanya. Belakang amal. Oke ya. Jadi amal yang bagus itu kan termasuk syirik kan? Syirik karena amalnya karena yang dipuji orang, bukan karena Allah. Maka syarat terima amal satu ada tuntunannya, nggak boleh agama nggak boleh ngarang. Yang kedua, ya tidak musyrik. Yang ketiga, ikhlas. Kita meskipun tahun 2021 ke depan kita harus punya amal terbaik yang diterima Allah. Yang kedua, ketika Imam Ali ditanya, Aisyuhur afdal indana ya iman. Bulan-bulan apa yang paling baik bagi kita? Kata beliau, khairus syuhur syahrun natubu fihi taubatan nasuha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya bulan adalah bulan yang dimana di dalamnya kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar-benar. Kenapa boleh sebut bulan? Karena orang awam taubat nggak bisa sehari. Taubat itu butuh proses. Makanya di bulan ini, ya tahun depan 2021 Januari, kok kita mulai taubat sudah cakep, luar biasa. Dulu jarang ke masjid, mulai tahun baru ini saya mau ke masjid, saya mau rajin ke masjid. Saya dulu cuek, saya mau mulai tahun baru ini saya pengen jadi pengurus DKM lah, boleh. Saya mulai tahun ini saya mau peduli sama lingkungan. Taubatan nasuha, taubat itu taubatan maknanya adalah kembali. Aslinya kita kan suci. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Aslinya kita suci, dulu suci. Begitu kita balik sudah boleh dosa dan dosa. Sampai hari ini. Makanya orang taubat mana orang yang kembali. Tadinya suci, kita kembali suci. Tadinya kita di surga dulu, kita nanti akan kembali ke surga. Kita datang dari Allah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulan terbaik adalah bulan di mana kita taubat di dalamnya. Maka awali tahun 2021 ini dengan taubat kepada Allah. Ajak anak istri. Kalau anak kita 3 di rumah kurang harus 5. Karena 3 buat anak kita, 1 dan 2 buat emak dan bapaknya. Ini 5. Ini mah anaknya 5 Quran, harusnya kan 7. Anak Quran atau itu boleh warisan. Karena anak Quran itu ya masih utuh, masih kena susah dibuka. Yang baca Yasin doang, itu juga baca juga. Kalau baca Quran, tikror apa? Oke lah baca Yasin, baca Al-Waqi'ah, baca Kahfi silakan, itu jadi akhir silakan. Tapi itu di tikror jangan lupa juga dari Fatihah Islamin terus anak-anak. Ulang terus begitu. Itu bagusnya. Walaupun ada aurat Yasinan silakan, aurat Kahfian silakan, Waqi'ahan silakan. Saya pernah diundang satu jamaah duha dan baca Waqi'ah, bagus. Ada orang mau nikahan baca Harusyul Quran kan, baca baca surat Ar-Rahman, bagus saja. Itu aurat namanya zikir, silakan saja. Tapi jangan dilupakan Quran dari awal sampai akhir, ulang di awal akhir, begitu mesti. Mari kita taubat. Taubat itu syarat sederhana. Syarat taubat yang gak bisa tawar-tawar. Yang pertama adalah mengakui kesalahan. Akui saja kalau kita banyak dosa. Maka istighfar itu kan sebenarnya salah satunya mengakui dosa. Maka dalam istighfar itu ada i'tiraf, ada pengakuan dosa. Kalau para orang sufi zaman dulu, Ilahi tulil firdausi ahlan. Itu sebenarnya i'tiraf. Itu keadaan ulama. Boleh nggak? Boleh saja. Itu i'tiraf, pengakuan kepada Allah. Jadi syarat taubat yang harus ditinggal adalah pertama mengakui bahwa kita berdosa.
Syarat taubat yang tidak bisa tinggal. Yang kedua adalah menyesal sejadi-jadinya. Menyesal sejadi-jadinya. Nah, yang berikutnya adalah niat tidak mengulangi lagi itu dosa yang sama. Tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Karena man zalla ila jawfin wahid marratan wahidatan fahuwal insan. Siapa orang masuk terjerumus ke dalam lubang untuk pertama kalinya, fahuwal insan, itu manusia namanya. Tapi wa man zalla ila jawfin wahid marratan tsaniyatan, siapa yang terjerumus ke dalam lubang yang itu juga kedua kalinya, fahuwa jahilun, orang bodoh memang. Ketahuan dah lubang, masih keperosok juga. Faman zalla ila jawfin wahid marratan tsalitsatan, siapa yang terjerumus dalam lubang yang itu juga ketiga kalinya, fahuwa jununun, itu orang gila. Ada 3 orang yang susah dinasihatin, Pak. 3 orang susah dinasihatin. Yang pertama, penguasa. Penguasa. Yang kedua, orang kaya. Susah dinasihatin. Yang ketiga, orang gila. Susah dinasihatin. Itu 3 orang ini susah dinasihatin. Makanya jangan sok puasa, jangan sok kaya, jangan sok gila. Itu 3 orang ini susah dinasihatin. Jadi penguasa atau raja susah nasihatin. Kalau nggak berkenan, salah kita kagak susah emang. Ya penguasa siapa saja, ya orang kaya dan orang gila susah dinasihatin. Orang kita kalau kita jadi penguasa, jangan penguasa seperti itu. Kalau jadi orang kaya, jangan jadi orang kaya seperti itu. Kalau kita dulu sama orang kaya, kalau orang susah nih, kita kumpul orang susah, tiba-tiba orang susah kentut. Dan kita usir tuh orang, bangke lo, keluar sana, gitu. Bahwa kalau ada orang kaya kentut, apa katanya? Sehat, gitu. Urusannya. Jadi nggak diusir kita. Ya, orang kaya, masya Allah. Kantor polisi ditunjuk orang kaya, pindah ke polisi, pindah jadi mall. Tapi kita orang susah, kan nunjuk ke polisi. Tunjuk dulu apa? Kita diciduk. Hati-hati. Jadi bagusnya kita bulan awalnya lah ya, tahun baru ini dengan taubat kepada Allah. Nanti dibimbing sisa. Yang ketiga, ini yang terbaik. Yang ketiga adalah khairul ayyam. Ketika Sayyidina Ali tanya, ya ayyul ayyam afdal indana ya Imam? Hari-hari apa yang paling bagus buat kita? Beliau menyebutkan khairul ayyam yaumun nakhruju min hadhihi dunya ma'al iman. Hari terbaik adalah hari ketika kita ya pindah dari dunia ini, meninggal, maksudnya ma'al iman, membawa iman, artinya meninggal husnul iman. Dan kita meninggal, Pak, sudah bisa dilihat. Orang pelita meninggalnya sudah bisa kita tahu. Kalau enggak Minggu, Senin. Kalau Senin, Selasa. Kalau Selasa, Rabu. Kalau Rabu, Kamis. Kalau enggak Jumat atau Sabtu. Udah enggak ada lain. Makanya kenapa kalau kita tawaf 7 putaran? Karena melambangkan taubat itu harus setiap hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus itu taubat. Jadi kita meninggal hanya kisaran 7 hari itu. Kalau enggak ya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Dah. Makanya hari terbaik adalah yaum ya nakhruju minad dunya, nakhruju min hadad dunya ma'al iman. Kita ketemu hari di mana kita pergi meninggal dunia ini dalam keadaan iman. Nah, orang yang bisa meninggal husnul khatimah, syarat mutlak yang enggak boleh ditinggali adalah istiqamah ibadah. Kalau ada orang, karena mati itu adalah al-maut ala ma'asya alaih. Mati bagaimana hidupnya. Kalau hidupnya memang tukang berantem, matinya berantem. Hidupnya ya senang sama kuda, matinya di kuda. Hidupnya ya tukang main skak, matinya skak. Ada orang lagi sekarang, ya dia bisa lagi sekarang dibimbing. Saya baca dalam kisah-kisah Sufia, dibimbing Pak istighfar, Pak nyebut nama Allah, sebut nama Allah. Yang keluar apa? Itu punya warna skak. Karena berarti kata-kata skak lebih banyak daripada zikirnya. Maka kita berusaha budi kepada para wali yang ngajari zikir.
Masya Allah, seahli-ahlinya, semalas-malasnya kita zikir, minimal kalau ada tetangga meninggal, ada tahlilan. Tahlilan itu sebenarnya mengajak zikir masyarakat. Jangan dibid'ah-bid'ahin dulu. Itu ngajak zikir masyarakat. Semalas-malasnya orang, tuh kalau ada orang meninggal masih ada zikir, dia akan datang minimal ikut zikir. La illallah, la illallah. Karena ulama yang datang kemarin itu memang qadiriyah rata-rata, makanya zikirnya jahat. Kencang la illallah, la illallah. Walaupun kata Nabi, zikir terbaik afdalul zikr, zikrul khafi. Zikir terbaik adalah zikir yang sir, yang enggak kedengaran suaranya. Tapi itu kan hadis. Hadis itu artinya standarnya untuk orang-orang yang memang sudah sangat ideal. Kalau orang-orang yang awam kita zikir kok sir nih, ya bukan zikir tuh. Ngantuk akhirnya. Maka saudara, kesimpulan akhir, mari kita sambut tahun baru 2021 ini dengan memastikan kita punya 3 terbaik. Satu, punya ya amal terbaik. Apa itu amal terbaik? Amal yang diterima Allah. Yang kedua, kita harus punya bulan terbaik, yakni bulan tempat kita taubat kepada Allah. Ajak keluar kita masa itu taubat kepada Allah. Ini hari, ini bulan-bulan sekarang ini sedang gelisah karena merasa gampang berdiadu. Dan ada orang sangat bernafsu untuk apa katakanlah ya, untuk memusuhi ulama. Mulai kita tidak masuk dalamnya. Jadi pastikan kita punya bulan ya taubat dalam. Yang ketiga, pastikan kita punya hari nanti satu-satunya dipanggil Allah, dipanggil dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Ini saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya langsung pamit karena memang ditunggu di tempat lain ya, tahun baruan teman-teman. Terima kasih. Ya saya mau, tapi alhamdulillah sekarang nggak ada yang pura-pura kayak ini. Ada mulis ya di situ sama di situ. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang terbaik, bulan terbaik, bulan yang terbaik. Mudah-mudahan orang-orang semuanya. Terima kasih atas seterusnya. Semoga mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi untuk semuanya. Selalu tetap dan kalau melapor dari sana masih pertama selanjutnya mari kita ikuti bersama mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.